implementation and analysis of virtual machine performance evaluasi, dan yang kedua kita akan bahas tentang web server operating system. Nah, untuk timnya sendiri ada saya, Krisnanto Fernando, kedua ada Joyce Salam, dan ketiga ada Ajani Aiman Schulz. Jadi sebelumnya, eh next. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke implementasi sendiri. Nah, dari Resource Monitor kita bakal mengeksekusi pertama untuk aplikasi Ubuntu sendiri saat ketika dia dijalankan tanpa menggunakan YouTube. Jadi di sini di gambar di kiri ditampilkan saat performance-nya Ubuntu saat dia tidak membuka aplikasi apa-apa, tapi yang di kanan di sini dia menampilkan ketika dia sedang membuka aplikasi YouTube. Nah, ada di CPU, ada memori. Terus yang di kiri lagi sama juga urutannya, di kiri untuk Ubuntu tanpa tampilan apa-apa. Yang kedua dengan YouTube, ada disk, ada network, sama performance monitor. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dari evaluasi atau kayak kurang lebih analisisnya apa aja sih. Nah, untuk pertama dari sistemnya Ubuntu saat kita membuka tabel CPU sendiri, kita bisa melihat bahwa penggunaan CPU dari VirtualBox itu 1% dan total penggunaan CPU sistem itu sekitar 13%. Nah, ketika dia menjalankan YouTube di Ubuntu, dia tuh naik sekitar 21% menjadi 22% dan total penggunaan CPU-nya juga naik juga menjadi 50%. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena seperti yang kita tahu saat mesin ini sendiri sedang menggunakan atau menjalankan suatu program yang kiranya juga cukup berat, di sana perlu juga CPU untuk memproses data tersebut. Kemudian ya cukup juga untuk meningkatkan kapasitas dari CPU tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan CPU tersebut itu jadinya meningkat. Nah, yang kedua sendiri ada memori juga. Pertama, saat menjalankan Ubuntu biasa, use memorinya itu sekitar 89% dan available memorinya itu sekitar 1,6 GB. Nah, saat dia menjalankan YouTube di Ubuntu, memorinya langsung meningkat jadi sekitar 9%, jadinya 98%, dan available memorinya sekitar 46 MB saja. Nah, kita juga tahu karena saat dia render image atau apa, di sana juga menggunakan memori. Oleh karena itu, data yang dipakai ataupun storage-nya dari Ubuntu sendiri bakal juga berkurang storage-nya. Nah, yang ketiga ada disk I/O. Saat dia menjalankan Ubuntu sendiri, aktivitas rate-nya cuma sekitar 218 kilobyte per second. Aktivitas write-nya sekitar 577 kilobyte per second, total disk input outputnya itu sekitar 795 kilobyte per second, dan saat dia menjalankan YouTube di Ubuntu itu naik sekitar jadi 1,2 MB, dan aktivitas write-nya sendiri jadi 1,1, dan total disknya itu ya jadi sekitar kurang lebih 10 MB. Jadi ini masih setting run juga bakal meningkat secara drastis juga. Nah, pas network sendiri, saat dia menjalankan Ubuntu aja, data yang diterima tuh cuma 2,2 kilobyte per second. Saat data yang dikirimnya sendiri itu cuma 0 kilobyte. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kalau misalnya saat kita tidak menggunakan YouTube, tentu saja nggak ada pakai network juga. Nah, saat di YouTube sendiri kita bisa lihat nih datanya tuh meningkat menjadi em, data yang diterima tuh sekitar 15,9 kilobyte per second, dan data yang dikirim tuh jadi 2,9 kilobyte per second karena dia menggunakan network. Nah, sekarang saya akan bahas tentang web server operating system. Nah, pertama itu kita tahu tanya, apa itu server operating system? Nah, server operating system untuk Geeks for Geeks itu adalah sistem operasi yang canggih dengan dukungan multi klien. Nah, ini fungsinya itu ada apa? Ada banyak fungsinya. Nah, pertama itu jadi bisa mengelola permintaan respons dari HTTP, terus menjalankan aplikasi server side, terus keamanan dan on- autentikasi, dan pengelolaan sumber daya sistem, dan penyimpanan dan penyajian konten. Nah, ini juga web server itu juga memiliki beberapa jenis, yaitu seperti Apache, Nginx, ELS, eh, dan Light HTTPD. Nah, ini juga memiliki perbedaannya sendiri. Kalau di Apache itu menunjukkan banyak platform seperti fitur PHP, SSI, atau access control. Nah, kalau di Nginx itu menggunakan performa tinggi, fitur URL rewriting, dan virtual host. Nah, untuk IIS itu untuk Windows dan mendukung DNS dan TCP atau IP. Nah, untuk Light HTTPD itu menggunakannya itu untuk ringan ringan dan fiturnya itu sudah dipakai itu ada fast CGI output compression. Nah,
ini sekarang adalah cara-cara untuk install apa Apache. Nah, pertama kita bisa mulai ketik sudo apt update. Nah, kenapa harus tulis sudo? Nah, sudo itu uh, seolah itu seperti kayak izin untuk apa kayak surat perintah untuk modifikasi kayak file system seperti package index dengan menggunakan sudo itu, dan ini kan memberikan akses yang diperlukan. Nah, ya since kita mau uh, ngecek dulu, berarti kita akan apt update kan. Nah, setelah itu, untuk install itu, kita akan terus sudo apt install Apache 2. Nah, Apache 2 itu apa? Yaitu basically Apache 2 itu adalah nama package untuk Apache HTTP server, atau kayak secara simpelnya itu kayak yang Apache-nya sendiri gitu. Dan habis itu kita akan konfigurasi ke firewall-nya, berarti menggunakan sudo ufw allow in. Nah, itu UFW itu basically kayak uh, uncomplicated firewall tool, yaitu yang bisa digunakan untuk konfigurasi sama firewall-nya. Dan terakhirnya itu kita akan akses di browser localhost karena kita mau membuka apa HTTP, dan kita pakai VirtualBox itu kita harus pakai localhost gitu. Nah, next ini adalah untuk menginstal apa MySQL. Nah, pertama untuk MySQL itu juga mirip pakai sudo lagi, tapi sudo apt install MySQL server. Nah, situ setelah kita nge-install itu, kita harus ngatur password. Berarti dengan atur password dengan alter user root apa at localhost identified with MySQL native password by password. Nah, ini bisa untuk apa ngesetin passwordnya basically. Dan amankan instalasi kayak untuk amankan instalasi tersebut, kita akan terusin sudo MySQL secure installation. Nah, untuk install PHP-nya ini juga hampir mirip, basically hampir mirip sama uh, MySQL, tapi ada perbedaan sedikit, yaitu ya akan menggantikan sudo apt install PHP. Berarti pakai liba, liba bash to, terus kayak mod, terus ke PHP, terus PHP to MySQL. Dan ini juga kita harus juga mengubah prioritas index filenya, karena pas uh, ini di run itu yang perlu dipindahin itu indeks file. Nah, indeks filenya dari itu indeks yang paling depan itu kita harus pindah indeks.php ya ke paling depan. Karena itu biar memprioritaskan indeks.php dari itu indeksnya gitu. Dan apa setelah itu kita coba perlu nge-restart Apache gitu, berarti nggak sudo systemctl restart Apache itu untuk ngetestin kalau bisa kerja juga. Nah, ini sebenarnya bukan langkah-langkah untuk WordPress, tapi ini langkah-langkahnya sebelum membuat WordPress-nya. Berarti sebelum itu kita harus buat buat database ya kan. Nah, database itu eh, dengan menggunakan basic itu untuk persiapan database, karena untuk WordPress itu kita pun database juga kan. Jadi kita akan buat database tersebut dengan create database WordPress terus underscore db. Nah, kedua itu kita juga perlu buat user untuk database tersebut. Jadi kita akan uh, seperti sama kayak buat database, create user, terus pakai wp underscore user, terus add localhost undefined by password. Nah, situ kita harus berikan akses, hak akses. Jadi kita akan turn all privileges on WordPress underscore db. Nah, ini tuh wp underscore user at localhost. Ini biar uh, antara WordPress sama WordPress DB-nya sama user bisa connect gitu. Next. Lalu untuk install WordPress itu bisa mengunduh WordPress melalui Lestas, dan untuk ekstraktor dan pindahkan sudo cp WordPress lalu atau hak akses sudo ke account. Dan untuk konfigurasi itu bisa akses HTTP 127 dan isi database, nama WordPress, username, WP user, password, dan selesaikan instalasi isi saya title, username, password, dan email, lalu klik install WordPress dan login. Dan lalu untuk baseline itu CPU usage 7%, memory usage 12,38, dan disk 0 KB, write, respon 10 3 ms, dan network usage WiFi 800 kbps. Dan untuk yang normal itu CPU usage-nya 60 GB, memorinya 13,38,
dan atau SAR 1538 dan disk itu 850 GB. Lalu untuk yang stress testing itu CPU usage-nya menurun menjadi 47%, memory usage 13,31 GB, SAR 15,3 GB, dan network usage itu 2,6 Mbps. Dan untuk uh, Case Monitor Windows berdasarkan baseline itu CPU restore 22%, CPU service 0% CPU usage, memori 83 usage, dan commit charge 100%. Dan untuk yang normal itu CPU prosesornya 53% dan servisnya 3%, memori physical 80% dan committed charge-nya 100%. Dan untuk yang stress testing, CPU prosesornya 43%, service 3%, dan memori physical 87%, dan committed charge-nya 90%. Dan untuk yang storage-nya bisa 4,27%. Dan untuk performance di Windows berdasarkan baseline itu prosesor 0 sampai 62 prosesor time, dan yang normal prosesor sampai 30 sampai 90% per time, dengan stress testing itu 10 sampai 70% prosesor time. Dan untuk activity monitor VirtualBox berdasarkan baseline itu CPU load satu normal di CPU load-nya 18%, network rate searching 24,78 MB, dan untuk stress testing itu CPU load-nya 29%. Untuk Case Monitor Windows berdasarkan baseline itu CPU restore 22%, CPU service 0% CPU usage, memori 83 usage, dan commit charge 100%. Dan untuk yang normal itu CPU prosesornya 53% dan servisnya 3%, memori physical 80%, dan committed charge-nya 100%. Dan untuk yang stress testing, CPU prosesornya 43%, service 3%, dan memori physical 87%, dan committed charge-nya 90%. Dan untuk yang storage-nya bisa 4,27%. Dan untuk performance di Windows berdasarkan baseline itu prosesor 0 sampai 62 prosesor time, dan yang normal prosesor sampai 30 sampai 90% per time, dengan stress testing itu 10 sampai 70% prosesor time. Dan untuk activity monitor VirtualBox berdasarkan baseline itu CPU load satu normal di CPU load-nya 18%, network rate searching 24,78 MB, dan untuk stress testing itu CPU load-nya 29%, dan VM assist-nya itu 5,74 times, dan network rate-nya relative-nya 26,58 MB. Dan untuk sistem monitor di Ubuntu itu baseline-nya CPU usage-nya 26,0%, memoriesnya 1,6 GB, dan storage usage-nya 0,48 GB, dan rate-nya 21 GB. Untuk yang normal itu CPU usage-nya 45 dan memory usage-nya 22 GB dari 10,9 GB, dan untuk swap usage-nya 0,43 GB, dan load-nya 2, GB. Dan untuk yang stress testing itu CPU usage-nya di sistem monitor Ubuntu adalah 42,4%, memory usage-nya 2,6 GB dari 10,9 GB, dan swap usage-nya 0,0 byte dari 4,3 GB, dan root-nya 2,2 GB, dan network yang digunakan itu 1,4 MIB. Jadi itu untuk Gimana? presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih.